September 2021 bulan Mei nggak ada masalah siapa pun. Jadi Pak Didi harus belajar lagi kelihatannya. Lagi suka-suka mereka pakai imajinasi mereka untuk itu untuk mendapatkan itu untuk mereka yang paling baik. Tapi kalau dari Menkyu sendiri arahannya apakah maksudnya lebih prefernya ke proyek-proyek yang komersil swasta, apakah proyek prioritas pemerintah gitu? Yang kita bilang ada nggak jangan dipakai beli bond dan jangan dipakai beli SRB itu. Hanya itu aja. Yang lain market base suka-suka mereka. Pak Menkyu, kebijakan Bapak dikritik Pak Didik, itu gimana Pak? Pak Didik salah undang-undangnya. Salah Pak ya? Saya tadi ditelepon Pak Lambok, ahli undang-undang kan. Ya. Dia bilang sama saya, Pak Didik salah. Dan hal ini pernah dilakukan sebelumnya. Ini bukan bukan perubahan anggaran, ini hanya uang kita dipindahkan saja. Nggak ada yang saya udah konsultasi juga dengan Pak Lambok dan ahli-ahli hukum di Kemenkyu. Dulu pernah dijalankan tahun 2008 bulan September 2021 bulan Mei nggak ada masalah siapa pun. Jadi Pak Didi harus belajar lagi kelihatannya. Pak, kalau yang 200 triliun itu tapi ini yang silpa Pak? Silpa apa sal gitu Pak yang berasal yang 200 kayak itu? Nggak ada urusan, pokoknya uang saya di bank saya geser, dari BI geser. Jadi Anda punya. Ini bukan dipinjemin, saya taruh aja, saya pindahin uangnya. Seperti Anda punya uang di bank A dan bank B, Anda pindahin uangnya dari bank B ke bank A. Uang Anda tetap kan, bentuknya sama ya, tabungan apa-apa. Jadi nggak masalah, cuma pindah aja. Cuman karakteristiknya beda. Kalau bank sentral nggak bisa diakses oleh perekonomian dan perbankan. Kalau di bank biasa bisa diakses dan bisa menjebak dan bisa memberi stimulus ke perekonomian. Itu utamanya. Jadi banyak yang salah mengerti. Seolah-olah saya memakai SAL untuk pembangunan atau uangnya saya ambil untuk pembangunan tertentu. Tidak. Saya hanya memaksa perbankan berpikir secara profesional. Jadi saya memaksa market mekanisme berjalan dengan memberi uang tambahan ke mereka. Jangan santai-santai aja jadi naruh uang di bank sentral, di obligasi, nggak ngapa-ngapain, enak banget. Jadi sekarang mereka mesti berpikir sesuai dengan fungsi mereka, yang fungsi untuk apa perbankan dibuat. Timbarannya siapa Pak yang pusing Pak? Katanya apa ya? Saya pikir semuanya pusing. Pak, kalau stimulus anggarannya dari mana aja, berapa sih Pak? Untuk stimulus yang terakhir kemarin diluncurkan, anggarannya berapa dan berapa yang udah di... Saya pikir yang paling besar kan yang 7 triliunan kan, yang untuk apa tuh? Saya lupa, 7 triliun untuk beras yang 2 kilo. Itu akan kita kasih 20 kilo ya, 2 kali 10, 2 bulan kali 10 kilo. Itu kan kasih 2 bulan pertama. Nanti kalau masih kurang, kita kasih lagi. Pak, quotes of the day dong Pak untuk anak muda yang soal keuangan. Nah, apa quotes of the day? Nggak, yang ada baru lagi sedikit. Tadi saya izin ke Pak Presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kita perkirakan nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Jadi potong lagi nih Pak, potong lagi dia. Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan bertambah ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur. Pak sudah diperhitungkan belum dari kerugian apa Itu boleh ngomong gitu. Itu quote of the day apa? Quote of the day untuk anak muda Pak, untuk memulai bisnis atau memanage keuangan dong. Jadi kalau mau berinvestasi ya, di instrumen apapun, pelajari instrumen itu apa. Jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO fear of missing out. Pelajari instrumennya apa, mereka pasti berhasil. Okay. Untuk cewek-cewek yang suka belanja Pak? Hah? Untuk cewek-cewek yang suka belanja? Belanja nggak apa-apa, belanja mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Okay. Jangan ngutang. Oke. Pak, bayar berapa strategi Bapak itu dianggap sebagai dibandingin sama pemain sepak bola tuh kayak strategi menyerang gitu Pak, dibandingkan dengan Bu Sri Mulyani yang ofensif. Defensif? Ya defensif, sorry. Saya nggak tahu, yang saya tahu beginilah cara menjalankan fiscal policy yang baik. Saya nggak pernah main bola juga, nggak jago. Mungkin kalau main saya ketinggalan terus, udah tua, nggak bisa. Tapi basically itu pada dasarnya itu. Ilmu fiskal yang wajar seperti ini. Ketika Anda punya, Anda sudah anggarkan, habisin. Kalau nggak berani ngabisin, jangan didesain, jangan direncanakan. Itu aja. Pak, ada masukan biar nggak NPL gimana Pak? Apa? Untuk memacu kredit biar nggak non-performing loan gimana Pak? Kan perbankan cukup pinter harusnya. Kalau mereka kasih pinjaman nggak hati-hati jadi NPL,
ya harusnya mereka dipecat. Tapi Pak, masalahnya kan sekarang katanya demand-nya yang lagi rendah gitu. Demand kredit nih Pak. Kalau menurut Bapak gimana? Siapa bilang? Tahun 2000, Anda ada ekonomi yang bilang begitu kan? Dia mesti belajar lagi ekonomi. Sebelumnya memang Jadi begini, seperti apa Pak? tahun 2021 semua sama kan? Waktu itu kredit tumbuhnya rendah sekali. Semua orang bilang kita kredit nggak bisa tumbuh sebelum ekonominya membaik. Saya balik, Ternyata saya injek uang ke sistem dengan cara tertentu ya. Saya kan bukan menteri, bukan gubernur bank sentral, tapi kita injek uang ke sistem pada waktu bulan Mei 2021 cukup signifikan. M0 tumbuh double digit dalam hampir waktu yang hampir bersamaan, kredit juga tumbuh. Teorinya begini, kalau Anda tiba-tiba ini berhubungan dengan opportunity cost of money. Kalau opportunity cost of money turun, bunga turun, uang ada dan uangnya ada misalnya, kan orang yang punya uang jadi nggak sayang belanja lagi. Kenapa? Loh, bunganya lebih kecil dari sebelumnya, gue habisin aja duit saya, kayak gitu. Sementara orang yang perusahaan yang mau ekspansi nggak takut lagi pinjam uang. Kenapa? Bunganya lebih dari sebelumnya. Ini kesempatan untuk berekspansi. Teorinya seperti di belakang layar, tapi empirisnya sudah kita perlihatkan di tahun 2021. Pada waktu itu kalau Anda rapat ke SSK, mereka akan bilang ekonomi nggak bisa, kredit nggak bisa bagus karena ekonominya belum tumbuh. Saya bilang enak amat kerjanya kalau gitu. Regulator ngapain? Jadi kita balik waktu itu dan berhasil. Itu bukti yang nyata. optimis tahun ini bisa seperti itu lagi ya Pak? Saya nggak optimis, tapi biasanya perilaku dari sistem perekonomian nggak berubah.